Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dan penuh kasih bagi segenap warga Gereja Toraja Depok yang selalu diberkati Tuhan. Semoga sehat selalu, penuh sukacita menyambut hari baru anugerah Tuhan. Salam jumpa dalam Sapaan Pagi, edisi hari Rabu tanggal 30 Maret 2022. Bahwa pertolongan kita adalah dalam Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui perantaraan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu terkasih, marilah kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan dan perenungan singkat. Bapa terkasih yang terus mengasihi kami mengucap syukur atas hari baru, napas baru pada hari ini. Kami akan memulai hari ini dengan firman-Mu. Berkati kami untuk boleh memahami, mengerti, dan mampukan kami melakukannya dengan baik. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami memohon. Pembacaan kita pada pagi ini dari Lukas 9 ayat 10 sampai 17 dengan nats renungan diambil dari ayat ke-13. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Tema renungan kita yaitu perlunya sebuah evaluasi. Si patu di pemaranga sulit tu apa mangka di pogau. Warga jemaat Depok yang senantiasa dikasihi Tuhan, kisah Dr. Debrina Dewi yang mewakili ribuan dokter dan tenaga medis Indonesia bahkan dunia yang berjuang di garda terdepan dalam pelayanan melawan penyebaran COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia sampai saat ini. Kita merefleksi ke-9 bulan yang lalu, yaitu sekitar Juni sampai Juli 2021 saat varian Delta melanda Indonesia. Para tenaga medis ini mengalami kelelahan yang luar biasa, baik fisik maupun mental. Ada ketakutan, ada kecemasan, bahkan seolah-olah hilang harapan karena korban COVID-19 terus berjatuhan setiap hari, dan itu di depan mata mereka. Tetapi di satu sisi mereka tidak tahu, bahkan kita tidak tahu kapan COVID-19 akan berakhir. Dalam kisah ketika Yesus melihat para muridnya kelelahan, setelah mereka menceritakan semua pelayanan yang telah dilakukan oleh para muridnya sebagai bagian dari tugas khusus yang diberikan Yesus kepada mereka, akhirnya Yesus melihat bahwa mereka membutuhkan istirahat. Karena itu Yesus mengajak mereka meninggalkan orang banyak dan pergi ke kota Betsaida untuk menyendiri di sana. Akan tetapi hal itu diketahui orang banyak itu, sehingga orang banyak itu tetap mengikuti Yesus dan para muridnya. Kelihatannya orang banyak itu telah mengganggu apa yang akan dilakukan Yesus bersama muridnya untuk beristirahat sejenak. Tetapi oleh belas kasih-Nya, Yesus tetap menerima mereka. Bahkan Yesus tetap berkenan untuk terus mengajarkan kabar baik, kabar tentang keselamatan, kabar bagaimana Allah memerintah sebagai Raja, bahkan menyembuhkan orang sakit di antara mereka. Bahkan ketika muncul kekhawatiran dari para murid tentang bagaimana harus memberi makan kepada ribuan orang itu. Tetapi atas belas kasih-Nya yang luar biasa, 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan lebih dari 5.000 orang, bahkan masih ada sisanya. Yesus telah memberi teladan sekaligus mengevaluasi pola pelayanan kita.
apapun profesi kita hari ini, bahwa kita tetap harus melayani dengan kasih, walaupun keadaannya kurang baik. Bahkan ketika kita berada dalam tekanan, kekhawatiran akan masa kini dan masa depan. Dalam keadaan seperti ini, tetaplah mengandalkan Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Saat kita lelah, khawatir, cemas, bahkan seolah-olah tidak ada jalan, ambillah saat teduh untuk mengevaluasi motivasi pelayanan kita, sehingga kita makin diteguhkan melayani dengan kasih seperti Bapa mengasihi kita. Ini pula lah yang mengilhami Dr. Debrina Dewi dan mungkin tenaga medis anak-anak Tuhan dalam menjalankan tugas saat itu dan sampai saat ini, sehingga mereka tetap kuat dalam menjalankan pelayanan mereka sebagai tenaga medis di garda terdepan melawan COVID-19 walaupun nyawa taruhannya. Tuhan akan terus mengasihi dan memberkati kita dalam setiap pelayanan kita. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Allah, Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Terima kasih istirahat malam yang Tuhan izinkan dan dengan kesegaran baru kami bangun dan siap menjalani hari ini. Kami sungguh bersuka cita bahwa kami disambut firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa perlunya sebuah evaluasi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk hamba-Mu, Deacon Alexander Pasangalo yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman-Mu. Tuhan terus memberkati kehidupan pribadi, karya, keluarga, dan pelayanannya. Tuhan, kami bersyukur bersama mereka yang hari ini berulang tahun. Kami bersyukur untuk ulang tahun pernikahan keluarga. Tuhan, kami bersyukur untuk mereka yang telah sembuh dari penyakit. Juga bersama dengan mereka yang boleh mendapatkan pekerjaan yang usahanya tetap berjalan dengan baik. Bahkan kami bersyukur untuk semangat hidup yang Tuhan berikan selalu. Kami berdoa Tuhan bersama mereka yang sakit. Kami berdoa bersama Ibu Emi Menteng yang hari ini menjalani radiasi ke-10. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan, terus Tuhan berikan kekuatan dan menjamah tubuhnya, kiranya dia akan disembuhkan, dipulihkan kembali. Begitu juga dengan Opa Palimbong Tuhan, dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan selalu memberkati. Kami juga berdoa untuk Pak Rio Adi Wijaksono atau Bapak Kesia, atau suami dari Ibu Rina Tengko yang dirawat di Rumah Sakit Purwokerto. Syukur bahwa transfusi darah sudah 2 hari dengan kemarin berjalan dan ada hasil yang baik kelihatan. Kami mohon pertolongan Tuhan sehingga transfusi darah hari ini boleh berjalan dengan baik dan kedepannya bisa menjalani tindakan CT scan. Tuhan kasih setiamu, pemeliharaanmu menyertai kekasih kami Pak Rio Adi Wijaksono. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami hari ini, persiapan anak-anak kami untuk sekolah PTM atau onsite, untuk saudara-saudara kami yang sudah aktif masuk kantor kembali. Tuhan memeliharakan, Tuhan menyertai selalu untuk anggota jemaat yang bepergian, ada yang pulang kampung dan di berbagai tempat untuk segala tujuan mereka. Tuhan memberkati, memelihara mereka. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Tuhan memberkati kehidupan berbangsa, kiranya damai sejahtera akan Tuhan izinkan dan melingkupi kehidupan kami bersama. Begitu juga dengan kehidupan berjemaat dan segala kegiatan-kegiatan berjemaat, kiranya semuanya itu untuk kebangunan dan semakin teguhnya dalam iman percaya anak-anak Tuhan dan juga untuk menjadi saksi bagi sekitar. O Bapa di sorga, peliharakan kami hari ini. Kami berdoa karena Kristus Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, lalui hari ini, hadapi hari ini dengan pertolongan Tuhan, karena itu terima berkat-Nya. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pemeliharaan dan tuntunan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok.
Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.